Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulan wa tabarkan li sahibul kitab di Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuriyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ankum. Al-haditsu ashir. Hadis yang ke-10. An Kulayb bin Hazim, dari Sayyidina Kulayb bin Hazim radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qaumi tlubu al-jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatun bil makarih wa innan nara mahfufatun bil lazati wasyahawat fala tulhiyannakum anil akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qaumi, wahai kaumku, utlubu, kejar, raih al-jannata, jannah, surga itu, bijuhdikum, dengan kesungguh-sungguhan. Jangan ala kadarnya, jangan apa adanya, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Namun demikian, wahrabu minan nar, dan begitu pun juga jauhi, hindari oleh kalian semua minan nari, daripada api neraka, bijuhdikum, dengan kesungguh-sungguhan. Fa innal jannata la yanamu talibuha, maka sesungguhnya jannah la yanamu talibuha, tidak pernah tidur menanti daripada orang yang mencarinya. Jadi nunggu kedatangan. Wa innan nara, dan adapun api neraka, layanamu, begitu pun juga tidak pernah tidur haribuha, dari orang-orang yang menjauhinya. Wa innal jannata mahfufatun, maka sesungguhnya jannah, surga itu, mahfufatun bimakari, dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak, gak nyaman. Harus sengaja bangun malam, lagi enak-enaknya tidur, harus bangun malam. Sebenarnya bangun malam gak enak. Lagi mana enak orang tidur nyenyak-nyenyak, kita harus maksain diri untuk bangun. Dan memaksakan diri untuk bangun itu nggak nyaman, dan itu tidak terjadi hanya kepada diri kita. Semua orang pasti nggak nyaman dipaksa bangun tidur tengah malam untuk sengaja sholat dingin-dingin, harus ke kamar mandi, harus kena air wudhu, bahkan ada yang harus mandi dulu. Itu memang nggak nyaman. Kalau nyaman, semua orang pada tahajud. Karena nggak nyaman, dipilihlah hamba-hamba Allah yang memang mengejar jannah. Nah, sehingga jannah ini dikelilingi oleh hal-hal yang tidak nyaman. Puasa nggak nyaman. Lagi mana nyaman? Kita harus menahan diri, tidak makan, tidak minum. Bagaikan dunia ini seperti kayak penjara. Mau ngapa-ngapain nggak boleh. Mau begini dilarang. Mau begini kita kena hukuman. Mau begini kita dosa. Bagaikan penjara. Dan memang di dunia ini adalah kita harus sebagai seorang tahanan. Banyak larangan-larangan yang harus kita ikuti. Bukan seperti orang kafir, semuanya apapun dikerjakan. Terlebih orang-orang Cina di Tiongkok sana. Ada alumni kita yang di sana cerita, memang tabiat karakter orang sana tuh memang jorok gitu. Mereka pipis di jalan, jongkok di lift, pipis itu suatu hal yang biasa gitu. Suatu hal yang biasa, dan bagi mereka nggak aneh gitu. Sehingga kalau kita melihat tayangan-tayangan, ada yang makan binatang, makan masih hidup gitu ya. Terus ada yang masih hidup terus sama dia dipotong dan masih menggelepar-gelepar, dikasih bumbu dimakan. Bagi mereka itu ada suatu hal yang biasa, dan itu sehat bagi mereka gitu. Nah, bagi kita hal-hal seperti itu ada larangan. Tidak boleh berlaku seperti itu. Itu dilarang. Nah, kita tahan diri kita nih. Bagi mereka tidak ada. Mereka mau mabok-mabokan, nggak ada larangan. Mereka mau hidup dari satu pasangan berpindah ke pasangan lain. Bagi mereka itu adalah sesuatu kesenangan. Bagi kita itu memang kesenangan, tapi nggak boleh bagi kita, dilarang.
banyak larang-larangan itulah sehingga surga ini dikelilingi oleh sesuatu yang banyak larangannya. Nah, beda lagi. Wa innan nar, dan adapun neraka mahfufatun bil lazat wasahwat, dikelilingi dengan hal-hal yang lezat dan yang menyenangkan. Semua menyenangkan. Mabok senang, lupa. Berzina menyenangkan. Menikmati, pindah dari satu ke yang satu lain, pindah ke satu lain, pindah ke satu lain, semuanya dinikmati, semuanya enak. Walaupun endingnya pasti ada efeknya. Di dunia ini pasti ada. Tapi ketika mereka menikmati itu, mereka senang menikmati hal itu. Nah, neraka ini dikelilingi hal-hal yang menyenangkan, sehingga orang lebih senang untuk memilih mana yang lebih senang untuk dirinya. Nafsu ini lebih memilih sesuatu yang lebih menyenangkan untuk dirinya. Dibuai, itu lebih senang nafsu tuh. Nah, sehingga neraka ini dikelilingi oleh hal-hal yang lezat dan syahwat, menyenangkan. Falatul hiyannakum anil akhirah, jangan kalian melalaikan dari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Wajah fi hadisin akhar, dan ada hadis yang lain, an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadi, menyeru, memanggil penyeru, idza dakhala ahlul jannah fil jannah, memanggil kepada ya ahli surga yang sudah masuk ke dalam jannah. Berkata penyeru tersebut, ana lakum an lakum an tahyuna wa la tamutuna abadan. Dikatakan kepada penduduk surga, kita berimajinasi kita berada di surga, dengan untuk kemungkinan kita masuk surga semua. Amin. Kita pasti masuk surga semua. Kalau dilihat dari fakta, secara hitungan, orang tua kita muslim, kita berada di lingkungan orang-orang yang banyak pengajian, majlis taklim, dan kita berusaha untuk terus taat kepada Allah, dekat kepada Allah, sering ikut ke pengajian. Kalau dari hitung-hitungan di atas kertas, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Walaupun ibaratnya untuk masuk surga itu kan adalah orang-orang pilihan yang bersih. Nggak mungkin yang kotor disimpan ke tempat yang bersih. Kalau mau nyimpan yang bersih, cuci dulu, udah bersih, baru masukin ke tempat yang bersih. Kan untuk kemungkinan memang semuanya pasti akan melewati masa-masa pembersihan itu, digodok dulu, dibersihkan dulu. Namun demikian nggak masalah, mau digodok berapa lama nggak masalah, yang penting endingnya ujungnya masuk surga daripada neraka selama-lamanya. Gitu loh. Nggak akan kuat. Tadinya saya akan mencoba untuk masing-masing meja ini saya taruh coba lilin satu persatu. Ketika nanti kita membahas tentang keadaan di neraka, coba deh sekejap toel itu lilin panas, udah teriak gitu, udah nggak tahan. Itu baru sekedarnya panas dunia saja. Sedangkan di neraka nanti akan diceritakan yang memang sangat mengerikan, dibayangkan tidak akan bisa pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Mungkin kita bisa membayangkan, itu hanya sebatas kemampuan kita sebagai manusia saja bisa membayangkan. Sedangkan kondisi di surga dan neraka tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas oleh di hati. Adapun kita membayangkan, itu hanya sebatas kemampuan kita sebagai manusia saja. Dikatakan pada ahli surga, sekarang kalian tahyu wala tamutu, sekarang kalian akan hidup terus dan tidak akan mati. Hidup terus selamanya di dalam surga, dalam jannahnya Allah, dan tidak ada lagi masa akhir hidup dan setelah itu mati. Selamanya di sana. Wa ana lakum antasihu wala tasqamu, sekarang kalian di surga dalam keadaan kondisi sehat, afiat, tidak sakit, wala tasqamu, dan kalian tidak sakit. Beda dengan di dunia, sehat pilek, sehat batuk, sehat gatal-gatal, sehat ngap, sehat asma, sehat udah mulai kolesterol naik. Makan sedikit yang kira-kira enak, langsung ada perubahan tekanan darah naik. Makan sedikit yang enak, mulai dah diabetesnya mulai muncul lagi. Sedangkan di surga kalian semuanya sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Wa ana lakum
antusyibu wala tahrimu. Nah, sekarang kalian dalam keadaan di surga itu dalam keadaan muda belia. Sekitar umuran 17-an. Gak ABG sana. Nah, jadi orang tua, nenek-nenek nggak ada di surga. Nggak ada di surga. Semuanya ABG, semuanya muda-muda, semuanya bagus-bagus. Nah, di sana nggak ada tua, udah mulai bertambah umur dikit, udah mulai kling, uban. Nambah 1 uban, nambah 2, nambah 3 uban. Dunia begitu, memang harus begitu. Ditutupi uban pun tetap bakalan muncul lagi. Keriput dicari yang skincare, terus ramuan yang paling ampuh, paling mahal supaya glowing, tetap aja nanti kembali juga akan keriput lagi. Nggak bisa ditutupi, nggak bisa ditutupi. Bisa dibayangkan lagi mana dulu kehidupan para istri sahabat, istri Rasul, mereka nggak pakai itu semua. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka tetap bercahaya, tetap dicintai. Pasti ada hal yang berbeda. Nah, sekarang enggak. Kita karena mengikuti gaya kiblat kita fashion ini ke barat, sehingga apa? Untuk itu semua kita menambahkan sesuatu untuk tampilan diri kita dengan perawatan wajah. Sebenarnya dengan kena air wudhu terus nggak pernah berhenti, itu melebihi daripada skincare apapun. Melebihi itu semua. Nah, tapi sekarang kita kurang pede, kurang percaya diri. Orang barat, kenapa dia pakai parfum? Karena hidupnya jorok, mandi jarang. Untuk habis perhubungan badan aja mereka nggak mandi, cukup bersih pakai tisu, selesai. Dan mereka cebok pun nggak pakai air, karena pakai tisu. Dan itu harus ditutupi dengan apa? Dengan parfum. Kalau kita dididik nggak begitu, bukan menutupi, membersihkan. Wewangian itu adalah untuk menambah tazayyun, perhiasan, keindahan kita biar wangi, bukannya menutupi, beda. Nah, lalu dikatakan lagi penyeru tadi berkata, ana lakum anta na'amu wala tab'asu abadan. Nikmatilah kehidupan di surga dan kalian tidak akan pernah tersiksa dan resah, gelisah di kehidupan di surga. Di dunia kita, apa yang kita nikmati pasti ada efeknya. Kita menikmati tidur lama dikit, bangun udah nggak bener badan, leng-lengan, pusing. Kelamaan tidur, pernah tidur enak. Kita menikmati makanan enak, baru nikmatin sedikit, kalau nggak kolesterol naik, kalau nggak gula darah naik. Kita nggak makan ini, timbul masalah nanti turun. Semuanya kenikmatan di dunia ini pasti ada efek negatifnya. Apapun itu, apapun kenikmatan di dunia ini pasti ada efek negatifnya. Nah, berbeda dengan di surga nanti. Penyeru tadi berkata, kalian akan nikmatilah, bersenang-senanglah di surga tanpa harus memikirkan efek negatif daripada apa yang kalian nikmati. Wanudu antil kumajannah. Qaulullah Ta'ala, Allah berfirman, wanudu antil kumajannah, dan dikatakan, diserukan, itulah bagian surga. Auristumuhum, yang telah disiapkan, yang sudah disiapkan, yang sudah diwariskan. Diwariskan itu berarti kan sudah ada. Berarti kan surga ini sebenarnya sudah ada. Bima kuntum ta'malun, hasil daripada apa-apa yang telah engkau lakukan, perbuatan amalan baik di dunia. Sudah disiapkan. Tidak ada yang sia-sia. Seluruh amal baik di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Pasti ganjarannya adalah surga yang telah Allah sudah siapkan. Ketika kita sedang berjalan, kita kesandung batu, bukannya kita malah menghindar, batunya pindahin. Amalan itu jangan sampai diremehkan. Terkadang hal-hal kecil ya itu yang akan membuat kita melambung jauh ke atas. Jangan kita terlalu mengagung-agungkan sesuatu yang besar. Malah terkadang itu yang membuat kita terjerumus kepada yang paling bawah karena kesombongan. Orang sakit ketika lagi makan kan karena sesuatu yang kecil, tulang yang kecil ya. Bukan makan tulang yang gede, makan iga, nggak ada iga yang dia keselip iga yang gede. Pasti yang ada pecahan-pecahan tulang yang kecil. Duri itu.
Ketika tulang itu dipecahkan, kan ada remeh-remehnya tuh. Banyak orang yang keselip gara-gara yang kecil itu. Nah, terkadang hal-hal kecil pun bisa membuat kita jauh melambung derajat kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi sholihin, aku telah persiapkan bagi hambaku yang soleh fil jannah, di surga, mala ainun ra'at, dari pandangan mata yang tidak pernah terlihat. Seindah-indah apapun ketika kita sedang melihat kehidupan dunia, nggak ada yang akan terbayang bahwa surga ternyata jauh lebih indah daripada yang pernah kita lihat di dunia. Kita lihat pemandangan indah, tentrem hati. Surga jauh lebih daripada itu. Walau udhunun samit, dan telinga ini nggak pernah mendengar sebelumnya suara-suara gemericik, suara-suara kicauan burung di surga, nggak pernah kita dengar sebelumnya. Adapun kita mendengarkan di dunia itu hal yang biasa, hanya sampai enak di telinga saja. Adapun yang di akhirat itu tidak hanya sampai di telinga, seluruh anggota tubuh badan kita ini ketika mendengar suara-suara yang indah di surga itu semuanya menikmati, nggak hanya sebatas telinga saja. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia satupun tentang kondisi indahnya surga. Iqra'u in syi'tum, kalau baca kalau kamu mau, firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun, surat Sajadah. Fa inna fil jannah, maka sesungguhnya di jannah, di surga itu, sajaratan, ada sebuah pohon, lau yasirur ragib, andai saja ada penunggang kendaraan yang jalan di bawah pohon itu kalau dia berjalan di bawah bayangannya, di bawah naungan pohon tadi selama 100 tahun, nggak kelar-kelar itu dia. Nengok ke atas masih kealingan sama pohon, dia nggak pernah ngelihat langit. Berjalan terus udah sekian tahun, dia nengok ke atas, mungkin dia akan melihat langit, ternyata enggak, masih ketutupan sama pohon. Bayangkan lagi mana gedenya pohon itu satu pohon. Itu tempatnya di surga untuk satu orang. Dan ini ada sekian juta orang masuk Islam, masuk surga di sana. Berapa tempatnya dan berapa luasnya surga? Nggak bisa kebayang sama kita, nggak bisa kebayang. Lam yaqta'uha, dan tidak akan pernah sampai dia kepada ujung daripada pohon tadi. Iqra'u in syi'tum, kalau baca oleh kalian, qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Wa zillim mamdud, dan dinaungi oleh naungan, wa ma'in maskub, dan air yang terus mengalir, wa faqihatin katsirah, dan buah yang banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang buahnya enggak pernah berhenti dan tidak ada larangan makan buah tersebut. Ada orang yang boleh makan buah ini enggak boleh. Ada orang boleh makan buah ini, kalau buah ini jangan. Ada yang makan buah ini nggak boleh campur dengan buah ini, nanti efeknya begini. Habis minum susu makan buah, yang ada malah ujung-ujungnya muncrat. Artinya ada larangan-larangan, ada aja gitu ya. Kita makan ini nggak boleh, nanti akan begini gitu. Di surga udah nggak ada, makan aja semaunya, terserah yang diinginkan, makan semuanya. Ini campur dengan ini, di blender dengan ini, dibikin di mixer dengan yang ini, semuanya terserah. Ini kita nggak boleh. Ancur, gabung-gabung deh tuh. Buah jeruk gabung dengan buah apel, dengan buah duren, gabung dengan buah nanas, nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah, di sana semuanya terserah kita mau makan seperti apapun, dan pohon itu nggak pernah ada musimnya. La maqtu'ah wa la mamnu'ah, dan tidak ada larangan, pantangan untuk memakannya. Wa furushim marfu'ah, dan hamparan permadani tempat tidur yang sangat empuk, sangat lembut. Tempat tidur kita, posisi salah dikit salah urat, posisi salah dikit ada saraf kejepit, posisi salah dikit posisi tulang nggak benar, ada aja masalahnya. Itu tempat tidur di dunia. Tidur di sini yang ada malah tidur agak ada enak, ya ada masuk angin. Ada aja pokoknya ke dunia ini ada aja gitu. Nggak begini kena ini, nggak ini kena begini. Ini di dunia.
konsekuensi hidup di dunia. Makanya aneh kalau ada orang yang betah tinggal di dunia. Kita mah nggak betah. Kita ini hanya bertahan hidup karena kita nanti pasti akan meninggal. Hanya bertahan hidup aja nih, bertahan hidup dalam keadaan iman. Bukan dibetah-betahin, dibuat betah-betahin, dibuat enak sehingga kita enak tinggal di dunia ini. Kenapa? Punya uang banyak. Kayaknya saya nggak akan pergi ke surga dulu deh sebelum saya keliling seluruh dunia. Ada orang punya pikiran gitu. Saya nggak akan masuk surga dulu deh, jangan dulu deh. Kenapa? Sebelum saya puas keliling dunia dan menikmati daerah-daerah di seluruh dunia. Dia pikir itu lebih indah dibanding dia ke surga. Artinya dia udah nyaman di dunia. Dunia nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kebanyakan keliling dunia yang ada terjadi malah kaki jadi varises, kebanyakan jalan. Keseringan naik pesawat juga nggak bagus. Lalu Ruwiya anil Mughirah bin Syu'bah dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Naja Musa rabbahu, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Yang paling banyak munajat memang Nabi Musa. Makanya disebut dengan kalamullah. Karena sering banyak ngobrol. Ya Rabb, wahai Tuhanku, akhbirni, kasih info dong, kata Nabi Musa. Kabari saya dong. An akhiri man yadkhulul jannah. Kondisi orang yang terakhir tuh paling bontot masuk surga. Gimana sih kondisinya gitu? Kasih tahu, kepo, pengen tahu gitu. Kira-kira dapat jatah enggak? Masih dapat bagian enggak di surga nih orang? Akhiru man yadkhulul jannah kam yakunu lahu minal jannah. Berapa bagian dia untuk surga? Kalau kita kan antri. Ini yang terakhir udah dak kebagian, nggak kebagian kapling, nggak nih, kebagian jatah, nggak nih, kebagian beras, apa nggak nih? Kalau misalnya nggak kebagian, ya ada kan balik lagi nanti. Besok lagi, nanti baru datang lagi. Nah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, pengen tahu manusia paling terakhir masuk surga ini nanti bagiannya kayak gimana nih? Paling terakhir ya, paling bontot. Kita ditakdirkan, nggak ada masalah paling terakhir. Mau nomor berapa terserah, pokoknya penting masuk surga. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah menjawab, Ya Musa, la yabqa finnari muslimun, tidak akan aku sisakan seorang muslim pun di dalam api neraka. Jelas nggak Nabi Musa? Muslim, umatnya Nabi Muhammad. Itu yang membuat salah satunya Nabi Musa sangat ingin sekali menjadi umatnya Nabi. Coba, Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad nggak bener. La yabqa fi nari musliman illa rajulun, kecuali satu orang nih. Kecuali sampai satu orang ini wahidun akhruju, saya keluarkan birahmati, saya akan keluarkan dia dari api neraka. Jadi enggak disisakan seorang muslim pun di dalam api neraka. Yang akhirnya saya keluarkan yang paling terakhir itu dengan rahmatku. Fayakifu ala babil jannah, berdiri tuh laki-laki tadi tuh di depan pintu jannah, celingak-celinguk aja gitu. Di depan pintu surga. Celingak aja. Kunci belum pegang, belum tahu kaplingnya mana, dia cuma bisa ngeliat dari jauh aja tuh kondisi surga. Dilihat tuh masing-masing orang di sana sudah punya kapling sesuai dengan derajatnya. Ada yang klasternya bagus, ada yang klasternya agak biasa, ada yang klasternya paling bagus banget, jauh tapi gemerlapnya kelihatan. Dia pesimis nih, saya masih dapat bagian jatah nggak di mana sih dia? Masih ada kapling nggak buat saya? Katanya. Kata laki-laki tersebut. Dijawab oleh laki-laki tersebut, Kaifa adkhulul jannah, ya Rabb, bagaimana sih mau masuk surga, katanya. Waqad akhadhan nas, dan sungguh makhluk penghuni surga akhadha manazilahum wa darajatihim, yang mereka sudah menempati rumah-rumah mereka sesuai dengan derajat-derajat mereka, ya Rabb. Mereka sudah ada yang tinggal di klaster ini, di komplek ini, di komplek ini, udah menempati masing-masing komplek semuanya. Saya mau di mana tempatnya? Gitu. Masih ada jatah nggak buat saya? Falam yabqa li syai'un, walamakan, enggak ada sedikit pun sisa tempat buat saya dan tempat bagi saya, katanya. Fa aqulu, Allah katakan, ya abdi, wahai hambaku, atardo, apa kamu ridho fil jannah minal makani miqdarul mamlakah malikain, yang aku berikan kepada kamu sebuah tempat yang ukurannya itu ukuran kerajaan seluas 2 kerajaan. Lihat nih, bagaimana
dialog yang sangat manja antara Allah dengan hambanya nih. Kamu ridho nggak nih? Gitu. Nggak begini. Yaudah masuk aja dong, untuk masukin surga lo. Oh, sono, pojokan no, ambil kapling sono. Gitu. Ini enggak. Kamu ridho nggak nih? Saya kasih tempat yang luasnya, tempatnya itu seluas kerajaan di dunia, seluas 2 kerajaan. Gue ridho gitu kan? Gitu. Masa nggak ridho gitu? Masih untung nggak dikasih kapling pos ronda di surga. Dikasih 2 tempat seluas 2 kerajaan. Pasti mau tuh. Nggak nolak ya Allah. Fa'atoh malaka. Fayaqul dijawab oleh pemuda tadi, qad raditu, pasti atuh ya Allah aku ridho dengan pemberianmu. Fa'aqulu lahu, maka Allah berkata kepada pemuda tadi, udkhulil jannah, dah masuk surga kamu. Walaka at'afu zalik, engkau akan diberikan berlipat-lipat dari hal itu. Fa'atahu, maka Allah berikan biqadri mamlakah, memberikan sebuah kerajaan sebanyak arba'ati minal muluk, 4 kerajaan luasnya. Tidak hanya 2, tapi diberikan 4 kerajaan. Semakin dipuji Allah, semakin senang. Semakin ngerayu Allah, Allah akan semakin senang. Beda dengan manusia, semakin dipuji, semakin mangkrak, walaupun ngasih. Semakin tinggi sombongnya. Kita semakin muji, ngerayu Allah, Allah semakin senang gitu, semakin gemes pengen ngasih kita lebih. Nah itu harus kita wujudkan ketika kita tahajud itu. Minta sama Allah itu, manja, ngerayu Allah. Allah pun akan semakin senang gitu hambanya memohon, meminta kepadanya. Justru Allah nggak senang ketika hambanya merayu, meminta kepada makhluk. Lawang makhluk itu aja mintanya sama saya, kenapa nggak potong kompas aja minta sama saya, merayu, meminta. Dikasihlah 4 kerajaan, 4 tempat yang luasnya 4 kerajaan. Qala al-musannif, nah dikatakan oleh musannif pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Abi Bakar, dikatakan bahwa luasnya itu mislu Khurasan. Khurasan itu Irak Timur. Luas Irak Timur ditambah luas Irak, ditambah Yaman, ditambah Syam atau Syria sekarang ini. Itu luasnya. Ya Allah, di surga saya dikasih kapling 700 meter juga harus syukur. Alhamdulillah 700 meter ya Allah. Gimana harus? Gak usah banyak-banyak, seluas BTN aja udah Masya Allah dikasih tempat di surga udah seneng alhamdulillah gitu. Tinggal nanti nginep di rumah di rumah Maci, numpang di rumahnya surga. Luasnya seluas 4 kerajaan. Nah ikut aja. Malam ini tinggal numpang di rumah ini, nikmatin surga atau satu kita tinggalin. Kita tetangganya, amin. Dikasih BTN pun di surga sama Allah udah alhamdulillah banget. Pasti ridho ya Allah. Qala sifatul jannah aksaru mimma yuhsa, dan dikatakan bahwa sifat-sifat cerita tentang surga itu sangat banyak sekali dan tidak akan terhitung. Walakin labudda min dzikrin nar, akan tapi kayaknya kurang pas kalau tidak menceritakan tentang neraka. Indahu qala Anas bin Malik, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lama nazalat hadhil ayat, ketika ayat ini turun. Nah, kenapa Sayyidina Anas? Karena memang Sayyidina Anas yang hampir banyak waktunya dengan Rasulullah. Bayangkan saja, peringkat ketiga yang hafal hadis daripada muhaddisin, daripada para sahabat-sahabat, maaf. Ketika ayat turun, wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ayat itu, Rasul langsung nangis, bukaan sadidan, nangis sejadi-jadinya, nangis terus nggak berhenti Rasulullah. Wa buka ashabuhu libukai, dan Rasulullah pun ketika dan sahabat-sahabat pun yang ketika dengan Rasulullah melihat Rasulullah nangis ketika ayat ini turun, sahabat nggak tahu ayat apa ini. Yang hanya tahu adalah Rasulullah. Rasulullah ketika ayat ini turun, tiba-tiba Rasulullah nangis. Sahabat melihat, sahabat pun juga ikut nangis, terbawa suasana. Dan sahabat nggak tahu ayat apa yang turun dibawa oleh malaikat Jibril, nggak tahu ayat apa kok sampai Rasulullah sampai sedemikian menangisnya. Walam yastati ahadun ayas alahu, dan tidak ada yang berani satupun yang bertanya kepada Rasulullah.
Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu yang bisa bertanya kondisinya ketika itu hanya satu orang, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Cuma Sayyidah Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah. Idza ra'a Fatimah, kalau Rasulullah melihat Fatimah radhiyallahu taala anha, kalau misalnya Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah, Rasulullah pasti seneng. Sesedih apapun, sedih, resah ketika lihat anak putrinya Fatimah Zahra, langsung seneng Rasulullah. Nah, sahabat tahu itu. Maka dengan kondisi seperti itu, fantalaqa Abdurrahman bin Auf, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf pergi menemui Sayyidah Fatimah ke rumahnya. Ada yang mengatakan wa fi riwayatin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab yang mendatangi Sayyidah Fatimah Zahra. Qala assalamualaikum ya binta Rasulillah. Assalamualaikum ya putri Rasulullah. Qalat, dijawab oleh Sayyidah Fatimah, wa alaikas salam. Faqalat, man anta, siapa engkau? Faqala, ana Abdurrahman bin Auf. Faqalat, ya ibna Auf, ma ja'a bika, ada gerangan apa engkau datang kepadaku? Qala taraktun Nabi alaihi salatu wasalam, saya ninggalin Rasulullah nih kesini dalam keadaan kondisi bakian hasinan, dalam keadaan kondisi nangis dan sedih. Wal adri, dan saya nggak tahu mana zalabihi Jibril alaihissalam, apa yang dibawa, wahyu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata Sayyidah Fatimah, tanhu minal baina yadai, coba minggir dulu. Minggir, maksudnya jangan ngalangin jalan. Katanya, coba minggir dulu, baina yadai hatta adammu ala nafsi thiyabi, sampai saya memakai baju. Pakai baju thiyabi. Wantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berangkatlah siap-siap berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allahu yakhbiruni bima nazala bihi Jibril, semoga saja, berharap Rasulullah mau mengabarkan kepada saya wahyu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabisat syamlatun khalqan, maka dipakailah baju tersebut, dipakai baju tersebut sama Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah dipakai begini, dipakai sama Sayyidah Fatimah. Khalqan qad khita bi isnai asyara ada jahitan 12. Ada 12 tambalan ditambal dengan pelepah daun kurma. Ada 12 di baju seorang putri Falamma kharajat Fatimah nazara ilaiha Umar, ketika keluar dari rumah Sayyidina Umar melihat, akhir ya, paling bontot, kita pun ditakdirkan juga alhamdulillah walaupun paling terakhir, melihat pakaian yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah. Fawado'a yadahu ala ra'si, disimpan tangannya di atas kepala Sayyidina Umar ini. Wa nada ya husnahu li husni binta Muhammad. Aduh, sungguh sedih melihat anak Nabi Muhammad, katanya. Nggak pernah kebayang kok putri Rasulullah sampai sedemikian. Mereka nggak seperti sekarang kita lihat anak berada di luar berkeliaran. Udah di dalam rumah aja Sayyidah Fatimah ini. Nah, sekalinya keluar dilihat memakai baju dalam keadaan kondisi penuh dengan tambalan, 12 tambalan dari pelepah daun kurma ditambal 12.
Fa inna, kata Sayyidina Umar, fa inna banat Qusair Kisra, dan sementara kondisi saat itu putri-putri dari kerajaan Romawi dan Kisra yalbasnal harir, mereka memakai pakaian sutra yang lembut, yang indah. Sementara saat itu kedudukan Rasulullah itu ketika itu adalah pejabat, bukan rakyat, pejabat yang dikenal disegani oleh raja-raja sekitar. Bukan rakyat biasa yang kita bayangkan, rakyat biasa yang tinggal di dusun. Enggak, Rasulullah itu adalah pejabat disegani oleh raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di sekitar Jazirah Arab. Yang sementara itu tokoh-tokoh dan anak-anak putri-putri raja itu memakai baju-baju yang terbuat dari sutra, indah-indah, bagus-bagus. Sementara Rasulullah sendiri, putrinya memakai baju yang terbuat dari bahan bulu domba, dan itu pun dipenuhi dengan tambalan. Apakah beliau nggak mampu untuk membeli itu, Rasulullah? Jangan dianggap bahwa kondisi Rasulullah miskin, tidak punya, sehingga Rasulullah nggak mampu untuk membelikan putrinya, atau Sayyidina Ali nggak mampu membelikan istrinya. Bukan nggak mampu, mereka mampu. Mereka orang-orang kaya. Lalu ketika Sayyidina Umar melihat Sayyidah Fatimah Zahra, setelah dia meletakkan tangannya, dikatakan bahwa sementara saat itu putri-putri daripada kerajaan Romawi dan Kisra memakai pakaian yang sangat indah terbuat dari sutra. Wa binta Rasulullah SAW fi syamlati minas suf, memakai pakaian terbuat dari suf, bulu domba. Wa qad khita, yang telah ditambal bi isnai asyara, dengan 12 tambalan dengan pelepah daun kurma. Falamma dakhalat, ketika Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah nggak ada perasaan jalan nunduk-nunduk gitu, minder, enggak. Minder karena memakai pakaian yang cuma, enggak. Bukan sesuatu yang menjadi kehinaan bagi Sayyidah Fatimah ketika memakai baju yang seperti itu. Dan ketika masuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, qalat, ya Rasulullah, ala taro anna Umar yata'ajjab bilibasi. Cerita sama ayahnya, ayahku, ya Rasulullah, Sayyidina Umar aneh, heran melihat kondisi pakaian yang aku pakai. Fawalladzi ba'atsaka bil karamah, demi engkau yang diutus dengan kemuliaan. Mali, saya nggak punya. Wala Ali, dan suamiku Ali juga nggak punya. Nggak punya kasur. Semenjak 5 tahun yang lalu. Dia ngadu sama ayahnya, ya Rasulullah, Sayyidina Umar heran melihat aku memakai pakaian seperti ini. Diceritakan lagi, sementara saat ini bukan curhat, bukan ngadu, bukan. Ini mendidik ke bawah kita bahwa jangankan hanya pakaian, untuk tempat tidur saja sudah tidak punya semenjak 5 tahun yang lalu. Sayyidina Ali yang itu, yang di kandidat calon, bukan kandidat, yang sudah dipastikan masuk surga, tapi malah justru kehidupannya seperti itu. Dan saya nggak punya tempat tidur semenjak 5 tahun yang lalu, illa maska kibasin, kecuali ya ini, katanya, kecuali ini maska kibasin, kulit daripada kibas, kambing ya, sejenis kambing, kibas. Na'lifu alaihi bin nahari ba'iruna, yang kalau kami siang hari kami hamparkan ini, kami hamparkan untuk kasih makan onta. Ini kami hamparkan untuk ngasih makan ba'iruna, ternak kami. Oh, jadi makanannya ditaruh di sini, jadi alas. Faida kanala, kalau malam hari iftarosnahu, dan kami jadikan hamparan untuk tidur. Jadi hamparan untuk tidur. Wa anna mirfa kotana min adimi usyuha sa'afun nahli,
Dan adapun bantal kami adalah tumpukan-tumpukan daripada daun pelepah kurma. Bantal yang kami pakai itu adalah pelepah daun-daun kurma ditumpuk, itulah jadi bantal. Tempat tidurnya Fatimah Zahra dan Imam Ali, Sayyidina Ali. Sedangkan tempat tidurnya bekas kalau siang hari dipakai untuk tatakan tempat makan hewan ternak ontanya. Kalau malam hari mungkin setelah dijemur dibersihkan, malam hari dipakai untuk hamparan tidur. Bandingkan dengan kehidupan kita, sungguh sangat kita malu kalau ketemu. Dan layak nggak sih kita masuk surga bersama dengan mereka? Kita pun berkaca gitu. Rasulullah ingin ngotot ngoyo banget biar umatnya masuk surga. Nah, kita berkaca, kita layak nggak sih dengan kehidupan kita sekarang ini? Kita ditakdirkan sama-sama dengan mereka di surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, da'ibnati, ya Umar, dah biarin anakku, putriku, biarin saja. La takunu fi khailis sabiq." Ini sebuah istilah, khailis sabiq. Biarkan saja putriku, semoga saja dia menjadi sebuah kuda pacuan. Kuda pacuan itu istilah al-khailis sabiq, menjadi orang yang terdepan yang mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Biarkan saja putriku seperti itu. Karena dia menjadi khailus sabiq, dia akan menjadi orang yang berbeda dari orang yang lain dan mempunyai kelebihan nanti dimiliki oleh orang yang lain. Sudah, biarkan saja. Bicara kepada Sayyidina Umar. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, fidaka nafsi, demi jiwaku yang aku gadaikan. Maladzi abkaka, qala, apa yang membuat engkau menangis wahai ayahku? Qala Nabi alaihi salatu wasalam, fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril alaihi salam bihadhil ayah. Bagaimana saya tidak akan menangis, kata Rasulullah, ketika diturunkan ayat ini, wa inna jahannama lima wa'iduhum ajmain, dan sungguh jahanam, neraka jahanam itu lima wa'iduhum, dijadikan tempat ancaman, tempat bagi orang-orang yang mengikuti pengikut-pengikut setan semuanya. Bagaimana aku nggak sedih, kata Rasulullah setelah mendengar ayat ini. Qalat ya Rasulullah, akhbirni an babi minha. Nah, di sini Sayyidah Fatimah bertanya, setelah Rasulullah takut dengan keadaan mendapat mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril seperti itu, Sayyidah Fatimah bertanya tentang kriteria gambaran tentang kondisi di neraka. Wallahu alam. Kita lanjutkan besok. Ini panjang ceritanya tentang neraka, agak serem, agak menyeramkan, sampai mental. Karena ini bukan suatu khayalan, bukan suatu karangan fata morgana, tapi ini pasti sesuatu yang mau nggak mau pasti kita akan melihat dan mengalami hal seperti ini. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bersama dengan kekasih-kekasih Allah di surga nanti, sebagaimana kita mencintai kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini, dan kita tawasul dengan keberkahan pengajian ini kita ditempatkan bersama dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aktarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala lazo asrafna fatub alaina tauba tafsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini ra'auti waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli
Shalla wa sallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisuhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين.